satu analisa tentang teori siklus kehidupan. Kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa konten tentang ancaman 2030, waktunya sudah nggak lama lagi, Pak. Ada di sini yang mengikuti, Pak. Suka lewat di berandanya tentang ancaman Indonesia 2030, ancaman AI, ancaman PHK, ancaman perubahan siklus dan sistem dunia, ancaman bahwa manusia itu nanti akan terdel oleh sistem, ya. Karena memang hari ini kita merasakan berapa ratus ribu karyawan yang di PHK-kan, berapa ribu pabrik perusahaan yang bangkrut, betapa susahnya hari ini mencari pekerjaan, duit kok kayaknya nggak ngumpul, ya, dia kok tidak berpihak. Kita padahal sayang sama duit, kok duit nggak sayang sama kita, maunya pergi aja gitu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan rahmat dan ampunan pada kita semua melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita malam ini jalan keluar dari kegelapan, tadabbur dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Secara umum dia berbicara tentang semua aspek kehidupan manusia, walaupun bisa kita bawa salah satunya dalam konteks rumah tangga. Saya mulai dari sebuah statement ataupun sebuah prinsip penting. Hakikat dari kehidupan dunia sepenuhnya adalah ujian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, mau jadi suami, mau jadi istri, mau jadi rakyat jelata, mau jadi pejabat dan penguasa, semuanya di mata Allah hanya satu yang diinginkan. Bagaimana menjadi yang terbaik, untuk kemudian nantinya kita akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan itu dengan ridho dan surganya. Karena memang semuanya berpeluang, ya. Sehingga siapapun selama dia masih hidup di dunia mustahil dia terbebas dari ujian, ya. Kapan sih kita bisa terbebas? Ya nanti ketika kita sudah meninggalkan alam dunia, meninggalkan alam barzah, meninggalkan proses atau merampungkan proses hisab. Sehingga Imam Ahmad itu ditanya, hari rayanya orang beriman itu kapan? Hari raya atau hari yang di situ kita merayakan kemenangan kesuksesan kita itu ada 5 kata Imam Ahmad. 1 pada saat mata kita akan terpejam atau napas kita akan keluar yang terakhir kalinya dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pada saat nafas terakhir kita keluar, mulut kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah hari raya yang paling istimewa. Hari raya yang kedua adalah pada saat kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa ma tadri bihadzal rajul alladzi bu'isa ilaika. Kita mampu menjawab dengan keteguhan hati, kemantapan jiwa
maka itulah hari raya yang kedua, karena saat itu malaikat akan memperlihatkan tempat yang sebelumnya api yang membara menjadi taman-taman surga. Ya. Hari raya yang ketiga adalah pada saat kita berdiri di atas neraca timbangan kebaikan, lalu kita menyaksikan bahwa kebaikan kita lebih berat daripada keburukan kita. Ya, hari raya kemudian kita menerima lembar catatan kebaikan melalui tangan kanan kita. Ya, ini hari yang ketiga. Hari raya yang keempat adalah pada saat kita bisa melewati sirat dengan selamat, dan akhirnya kita kemudian berhenti di kontor jembatan antara surga dan neraka. Di saat orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang Islam fasik dolim itu banyak yang berjatuhan, kita kemudian summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jisiyya. Orang-orang bertakwa diselamatkan. Hari raya yang terakhir, yang kelima, adalah pada saat pintu surga terbuka dan kaki kanan kita melangkah masuk ke dalamnya. Nah, inilah ya hari raya yang sesungguhnya. Ya. Maka ketika nanti sudah di jannah, ada dialog, afama nahnu mayyitin. Ya, dua penghuni surga ketika dialog mengatakan, kira-kira kita mati lagi enggak ya? Maka ya, dijawab, illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Enggak, kita matinya cuma sekali aja di dunia dan kita tidak akan lagi disiksa. Maka dijawablah dengan kalimat, inna hada lahuwal fawzul adzim. Kalau begitu, inilah sukses dan bahagia yang paling besar. Limisli hada falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini hendaknya kita berlomba-lomba. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selama kita masih tinggal di dunia, karakter dunia itu kita mau levelnya seperti apapun, kata para ulama, ada 8 kondisi psikologis yang tidak mungkin kita tidak mencicipinya. Ya, semua manusia di level apapun, mau yang paling kaya, mau yang paling kere, mau yang paling berkuasa, mau yang paling rendah dan hina, mau yang paling ganteng, mau yang paling jelek, mau yang paling cerdas, mau yang paling bodoh, mau yang terkenal populer maupun yang tersembunyi di hutan belantara. Ya, itu kata para ulama tidak mungkin tidak merasakan 8 keadaan. Pasti akan merasakan 8 keadaan ini. Apa 8 keadaan itu? Senang, susah 2, ya. Bahagia, kecewa 4. Sakit, sehat 5, 6. Terakhir apa? Memiliki dan kehilangan. Pasti itu, ya. Senang, susah, bahagia, kecewa, kemudian sakit, sehat, memiliki, kehilangan. Ya. Jangan disangka yang paling jelek miskin nggak bisa bahagia, Pak. Bisa. Jangan disangka yang ganteng, kaya, pintar nggak bisa kecewa dan sakit hati. Bisa. Ya. Dan semua orang punya rasa yang sama tadi. Mau seperti apapun keadaannya, dia akan merasakan senang, susah, bahagia, kecewa, sehat, sakit, memiliki, kehilangan. Ya. Maka sebenarnya kalau kita memahami baik prinsip ini, nggak ada cerita iri dengan orang lain. Kenapa? Semuanya pasti merasakan, cuman levelnya beda-beda. Ya. Buat yang punya penghasilan 2 juta, kok naik jadi 5 juta, seneng banget ya, Pak? Seneng. Ya. Tapi yang dari 50 juta jadi 10 juta, kira-kira gimana? Nangis gitu, Pak, gitu ya. Jadi ada yang punya penghasilan 10 juta nangis itu. Tapi ada yang dapat 2 juta tuh bahagianya luar biasa gitu kan. Ini kan cuma terasa gitu, Pak, ya. Jadi mau yang levelnya miliaran itu ya rasanya sama. Ya seneng ya seneng, ya susah ya susah, begitu aja. Ya. Maka
inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Semuanya pasti akan merasakan. Yang kedua, bahwa Allah berhak menguji siapapun dengan level apapun. Jangan merasa kalau kemudian kita ini sudah soleh, baik, rajin ibadah, lalu bebas dari ujian. Ada satu konten potongan film ya, dialog seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, di samping ada wanita buta, ya dia mengatakan, kenapa saya masih diuji? Padahal saya rajin bangun malam, padahal saya ini hafal Quran, rajin zikir pagi petang, bahkan sedekah juga sering saya lakukan. Tapi kenapa ujian bertubi-tubi tidak pernah hilang dari diri saya? Lalu si perempuan buta sebenarnya mengatakan, hah? Memangnya kalau sudah solehah nggak bisa diuji? Memangnya Allah nggak boleh menguji hafidhoh? Memangnya Allah nggak berhak menguji orang yang rajin bangun malam? Ya, tersentaklah perempuan ini. Ya, salah prasangka dia kalau sudah solehah kemudian tidak berhak mendapatkan ujian. Keliru pendapat kalau kita meyakini kalau rajin bangun malam itu tidak akan terkena musibah, ujian dan sebagainya. Allah fa'alul lima yurid. Bahkan Rasul mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Manusia yang paling dekat dengan Allah. Kemudian baru di bawahnya ya yang mendekati level itu ya mungkin ulama dan sebagainya. Nah, muncul pertanyaan, ya kalau memang orang soleh, para nabi, ahli ibadah, mereka ujiannya berat, kok kayaknya hidup mereka enak-enakan ya? Kok kayaknya saya lihat ustadz itu bahagia, kok saya lihat si fulan ini hidupnya tenang, ya rezekinya lancar, anaknya pintar, sehat dan sebagainya. Sebenarnya sama Pak. Bahkan kalau berdasarkan kaidah ini Rasul mengatakan ujian mereka paling berat. Cuman bedanya nih Pak, ya karunia dan kasih sayang Allah, rahmat dan ampunannya lebih besar daripada ujiannya. Itu yang membuat mereka bisa menikmati hidupnya dengan lebih tenang ketimbang kita yang ujiannya sedikit tetapi rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah lebih kecil dari ujian yang kita rasakan. Ya tadilah contohnya ya. Ada yang punya utang 100 juta bahkan 1 miliar itu tenang. Senyumnya lebih lebar dari yang utang 1 juta. Kenapa? Ya dia utang 1 miliar tapi asetnya 50 miliar itu kan. Ya tenang. Tapi ada yang bunuh diri gara-gara utang 1 juta itu ya ada. Ya karena nggak punya simpanan, nggak punya sesuatu ya. Jadi orang-orang beriman itu ujiannya berat. Cuman rahmat dan ampunan Allah yang diberikan kepada dia lebih besar, ya lebih banyak daripada ujiannya, sehingga dia merasa ya tenang saja ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita menyaksikan ada orang yang bebannya berat, ngurusi istri, anak yang lebih banyak, tapi tenang menghadapinya. Di saat yang sama ada yang punya anak 1 itu sudah panik, bingung, gelisah, bawaannya pengen marah-marah aja tiap hari itu ya. Nah, ini tentu lebih kepada seberapa yang Allah berikan pada dia. Maka kita nggak perlu risau dengan ujian yang Allah timpakan. Risaulah kalau pertolongan itu tidak Allah hadirkan. Berfokuslah untuk minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya poin yang ketiga, tadi kita sudah bahas tentang ujian yang menimpa para nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul yang ujiannya cukup berat, nah inilah nabi yang mau kita bahas, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dimana Nabi Yunus ketika lari meninggalkan kampung Ninawa, Allah kemudian mengatakan wa dzanna allan naqdiru alaihi. Yunus menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit jalan hidupnya. Yunus menyangka bahwa kami tidak akan memberikan kesulitan dan ujian pada dia. Ya, dan akhirnya Nabi Yunus merasakan ujian ini akibat dari perbuatannya, yaitu meninggalkan kampung Ninawa.
Ya, sampai Allah katakan wa inna yunusa laminal mursalin. Sungguh Nabi Yunus adalah rasul yang diutus. Id abaqa ilal fulkil mashun, tapi Nabi Yunus kabur. Abaqa itu lari, kabur. Biasanya kata-kata abaqa itu dipakai oleh para ulama untuk menyebut seorang budak yang kabur. Al-abdul abik, budak yang kabur. Allah sebut id abaqa ilal fulkil mashun. Ingatlah ketika Yunus kabur meninggalkan kampung halamannya, berjalan menuju dermaga, ternyata perahunya sudah bermuatan penuh. Tapi Nabi Yunus tetap nekat naik masuk ke dalamnya. Fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya sang nakoda memutuskan untuk mengundi nama yang harus keluar untuk masuk ke dalam lautan. Wakana minal mudhadin, dan Nabi Yunus akhirnya termasuk yang namanya muncul. Ya. Fakana minal mudhadin, dan Nabi Yunus termasuk orang yang kalah dalam undian. Ya. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, maka begitu menceburkan tubuhnya ke lautan, ditelanlah oleh seekor paus besar lalu dibawa ke dasar lautan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yunus ini oleh Allah ingin dijadikan pelajaran. Sampai Allah mengatakan wala takun kasohibil hud idh nada wa huwa makzum. Janganlah kamu seperti Nabi Yunus yang berada dalam perut paus ketika dia berdakwah, idh nada wa huwa makzum, ketika dia menyeru kaumnya dan dia marah lantaran kaumnya menolak, nggak mau dengerin kajiannya, nggak mau masuk mengikuti ajarannya, bahkan menentang dan melawan seruannya. Ya. Jemaah sekalian, ya, apa yang kemudian terjadi? Nabi Yunus dibawa oleh paus tadi ke dasar lautan yang paling dalam. Maka Nabi Yunus hidup dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Lalu Allah jelaskan, fanada fiz zulumat, ya, fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di kegelapan yang berlipat-lipat itulah Nabi Yunus kemudian berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa Allah menyebut dengan kegelapan yang berlipat-lipat? Ada banyak pendapat. Jadi bukan saja satu kegelapan, tetapi apa? Kegelapan demi kegelapan. Zulumat, ya, minimal tiga kegelapan. Satu, gelapnya perut paus. Yang kedua, gelapnya di dasar lautan. Yang ketiga, gelapnya waktu malam, karena itu kejadiannya malam hari. Ditelan pausnya malam hari. Jadi betul-betul kegelapan yang berlipat-lipat, ya. Jadi dengan ditelan ikan pausnya di pinggir pantai, ya tetap gelap. Jadi dengan nggak ditelan ikan paus tapi berada di dasar lautan, itu udah gelap. Jadi dengan nggak ditelan, nggak di dasar lautan tapi malam hari nggak ada lampu, ya tetap gelap. Nah, ini kombinasi tiga-tiganya. Ya. Nah, kalimat ini menarik. Kenapa? Karena isu tentang Indonesia gelap itu sempat ramai. Ya. Ya. Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas, gitu kan? Ya. Indonesia gelap. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan, jalan keluar dari kegelapan. Bagaimana kita bisa selamat dari kegelapan yang berlapis-lapis? Mungkin nanti kita merasakan ekonomi kita gelap, rumah tangga kita gelap, karir kita gelap, bisnis kita gelap, dagangan kita juga gelap, nggak jelas, nggak cerah, nggak punya harapan, tapi berada dalam kegelapan. Nah, bagaimana kita bisa keluar? Nabi Yunus mengajarkan dalam kegelapan itu. Nabi Yunus mengucapkan wana fanada fiz zulumat, dalam kegelapan yang berlipat-lipat itulah Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada juga yang menafsirkan kenapa kok kegelapan yang berlapis-lapis, karena ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu dimakan oleh paus yang kedua, yang lebih besar lagi. Paus yang kedua dimakan oleh paus yang ketiga. Ya, maka ujian yang menimpa pada Nabi Yunus dalam analisa kami
adalah ujian yang hampir mustahil bagi siapapun untuk bisa keluar dan lepas. Kalau kita bandingkan, dengan bisa cari ujian apa yang paling berat yang dirasakan oleh manusia, yang membuat dia seakan-akan tidak ada harapan, maka saya katakan semua itu masih ada peluang dan harapan untuk selamat. Ya, apa contohnya? Vonis mati, ya, divonis hukuman mati. Ada nggak peluang untuk selamat, Pak? Ada. Besok mau dieksekusi, malamnya kudeta ganti presiden, paginya dapat amnesti, itu ya. Dan itu nyata. Cerita kemarin saudara-saudara kita yang di penjara Setnaya, ketika tanggal 8 Desember 2024, jumlahnya itu kan puluhan bahkan ratusan ribu yang di penjaranya Bashar Assad. Tapi tiba-tiba saja pada tanggal 8, mujahidin yang dipimpin oleh Hay'ah Tahrir Syam Syekh Jaulani atau Ahmad As-Sarraq yang sekarang menjadi presiden Suriah, datang melakukan pembebasan, sampai beberapa tawanan itu mengekspresikan kebahagiaan dan mengatakan, padahal 1 jam lagi saya mau dieksekusi. Tiba-tiba mereka datang, alhamdulillah Allah selamatkan kami, gitu kan. Ya, ada yang sudah di penjara 40 tahun sampai nggak ngerti HP itu apa, gitu kan ya. Bener-bener nggak ngerti. Nah, bayangin 40 tahun berarti kan dari tahun 85 nih Pak ya. Dari tahun 85 sampai tahun 2024 di penjara dasar bawah tanah, nggak pernah lihat apa-apa, gitu kan ya. Jadi HP, apa itu HP, gitu kan ya. Jadi sampai seperti itu, gitu kan. Saking mereka betul-betul tertutup dari dunia luar. Kalau ada yang divonis sama dokter, ini kayaknya umurnya nggak panjang, ada harapan sembuh nggak, Pak? Ada. Saya punya bibi diterapis sama seorang terapisnya langsung bilang, ini katanya orang suwe ini paling berapa bulan. Alhamdulillah bibi saya sampai sekarang udah 3 tahun yang lalu divonis masih sehat, yang memvonis sudah meninggal duluan, gitu ya. Dan cerita yang semisal itu banyak, ya, yang dipenjara seumur hidup, yang hukuman mati, yang divonis nggak lama, yang terlilit utang jutaan, ratusan, bahkan miliaran, banyak yang selamat, gitu kan ya. Tapi ujian Nabi Yunus ini secara logika gimana caranya bisa selamat? Syarat manusia bisa hidup itu ada 4: makanan, minuman, udara, cahaya. Ini 4-empatnya nggak ada, Pak. Nggak ada makanan di sana, nggak ada minuman, tempatnya sempit, isinya lambung itu asam amino, nggak memungkinkan kita untuk bertahan, ya. Tapi faktanya Nabi Yunus selamat. Padahal menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari di perut tadi. Dan Nabi Yunus masih hidup, walaupun dalam keadaan sakit yang sangat berat sekali, ya. Karena kalau nanya sama ChatGPT, ikan paus itu walaupun mulutnya besar, tapi kerongkongannya kecil, sehingga hampir mustahil ada orang itu masuk perut paus hidup-hidup, itu hampir mustahil, gitu loh ya. Ya ada sih paus sperma ya, yang itu rongga dalamnya itu lebar. Tapi antum lihat ikan paus itu makanannya ikan besar apa ikan kecil? Kecil-kecil yang dimakan, gitu ya. Karena memang rongganya kecil, gitu kan ya. Nggak ada paus nelen ikan hiu, itu nggak pernah lihat, gitu kan ya. Yang dimakan ikan-ikan kecil, gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Tapi faktanya tadi bahwa Nabi Yunus ternyata masih bisa selamat. Nah, inilah keajaiban yang akan kita coba untuk kupas. Ternyata kalau tadi kita menyebutkan ada orang yang ujiannya itu hampir mustahil untuk bisa selamat bebas, yang divonis mati seumur hidup, yang dokter bilang ini sudah nggak bisa bertahan lama, yang hutangnya itu sudah menjerat hidup dia, itu lebih kecil, lebih ringan dibandingkan dengan ujian Nabi Yunus. Kalau ujian Nabi Yunus saja ternyata bisa Allah bebaskan, apalagi yang di bawah itu, maksud saya begitu. Ya, artinya kita optimis ketika menghadapi ujian-ujian yang berat dalam hidup kita, harapan untuk selamat lebih tinggi. Kenapa? Yang paling ekstrim, yang paling mustahil, yang nggak mungkin untuk bisa selamat pun
ternyata ketika ngerti caranya Allah bisa selamatkan dia. Ya, wanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fanajjainahu minal gham. Maka kami selamatkan Nabi Yunus dari kesempitan dan luka duka tadi. Ya. Dan yang menarik, Allah tutup dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu pula nanti kami akan menolong orang-orang beriman. Maka Rasul kemudian mengatakan, siapa yang diuji oleh Allah dengan sesuatu lalu dia berdoa seperti doanya Nabi Yunus, pasti Allah akan kabulkan dan Allah akan selamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Sebab di situ janjinya Allah sudah jelas. Wa kadzalika, nah, seperti itu pula. Maksudnya apa? Siapa yang mengalami kesempitan, kegelapan hidup, ya, kekurangan makanan, kekurangan minuman, nggak punya, ya, nggak bisa bernapas, ya, itu bisa makna hakiki, bisa majazi. Yang majazi itu kan ada orang yang kayak nggak bisa napas. Karena apa? Beban hidupnya terlalu berat. Ada orang yang sudah kayak nggak bisa melek, ya. Karena apa? Yang dia saksikan itu gelap semuanya, nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya di rumah tangganya, nggak ada cahaya di dagangannya, nggak ada cahaya di bisnisnya, di karirnya. Pokoknya gelap semuanya. Ya. Tapi ternyata dengan kepasrahan dan ketulusan doa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Yunus. Allah juga akan menyelamatkan kita sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nah, tentu saja ini tidak sesederhana kita ngomong atau berucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita kupas. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan? Di saat yang sama Fir'aun yang ujiannya itu lebih ringan, ya, Yunus alaihissalam itu di perut paus, Fir'aun itu masih megap-megap, gitu kan, ya. Dan Fir'aun mengatakan la amantu billadzi amanat banu Israel. Aku sekarang beriman, aku pasrah, aku tunduk, kata Fir'aun, ya. Aku akan mengimani Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi pengakuan Fir'aun ditolak dan pengakuan Nabi Yunus diterima. Apa yang membedakan keduanya? Nah, ini yang perlu kita kaji, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mentadaburi, saya ingin mengangkat satu analisa tentang teori siklus kehidupan. Kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa konten tentang ancaman 2030, waktunya sudah nggak lama lagi, Pak. Ada di sini yang mengikuti, Pak. Suka lewat di berandanya tentang ancaman Indonesia 2030, ancaman AI, ancaman PHK, ancaman perubahan siklus dan sistem dunia, ancaman bahwa manusia itu nanti akan terdel oleh sistem, ya. Karena memang hari ini kita merasakan berapa ratus ribu karyawan yang di PHK-kan, berapa ribu pabrik perusahaan yang bangkrut, betapa susahnya hari ini mencari pekerjaan, duit kok kayaknya nggak ngumpul, ya, dia kok tidak berpihak. Kita padahal sayang sama duit, kok duit nggak sayang sama kita, maunya pergi aja gitu, ya. Dan sekarang duit ini gampang luntur, Pak. Pagi itu merah, siang berubah jadi biru, sore menjadi abu-abu gitu, ya. Cepat sekali hilangnya gitu kan, ya. Nggak bisa setia dengan kita, ya. Jamaah sekalian, ya. Nah, ada apa sih? Saya baru dengar kan 2030, emang ada apa 2030? Ini saya beberapa bulan ini dalemi terus antara khawatir, ya, dengan harus segera melakukan antisipasi. Tapi saya menemukan insight menarik tentang teori siklus kehidupan. Ya, siklus kehidupan itu kan ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Contoh, siklus kehidupan 1 hari 1 malam 24 jam. Apakah suasananya sama terus, Pak? Enggak.
Namanya siang malam pagi petang itu ada dingin, ada panas, ya enggak? Ya, ada suasana adem, ada suasana menyenangkan, ada suasana seger, ada suasana capek, ada suasana mata kita terbuka, ada mata kita sudah nggak sanggup. Ini kalau kajiannya jam 2 malam kira-kira gimana Pak? Pada datang nggak? Nah, gitu kan, pada pamit semuanya mungkin ya. Sudah nggak datang pun mungkin ya nggak ada yang mampu melek gitu ya. Jemaah sekalian, 24 jam itu waktunya beda-beda. Ya, ada gelap, ada terang, ada sempit, ada lapang, ada nyaman, ada tidak nyaman gitu. Itu dalam 24 jam. Nanti ada siklus yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Siklus pekanan. 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Apakah 7 hari itu suasana harinya sama? Beda. Buat tukang kuli bangunan, pekerja mingguan, hari Sabtu itu menyenangkan. Tapi buat bos dan majikannya menegangkan. Duh, bayaran lagi. Kan gitu ya. Ya. Nanti kalau buat pedagang menyenangkan itu Jumat, Sabtu, Ahad tuh weekend gitu kan. Buat para pekerja, aduh Senin lagi. Baru kemarin senang, sekarang udah Senin. Ya. Itu siklusnya begitu. Ya. Ada hari rame, ada hari sepi, kan gitu lah. Ya. Nanti ada siklus bulanan. Siklus bulanan itu biasanya bebannya nambah. Pulsa habis biasanya, gitu kan. Ada SPP anak-anak kita, ada kudu nengok, ada pengajian wali murid, ada apa lagi? Pengajian bulanan. Kemudian tanggal 1 sampai 30 itu apakah sama semua Pak suasananya? Beda-beda. Yang nyenengin itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5 bagi pekerja, ya. Tapi buat petani, tanggal itu nggak ada bedanya. Ya, dia taunya musim panen gitu kan. Ya, berarti siklusnya bukan 1 bulanan, siklusnya 3-4 bulanan kan gitu. Ya. Akhir bulan itu tanggal yang kurang menyenangkan. Ya, awal bulan itu orang senang. Nanti ada siklus 4 bulanan, ada siklus 6 bulanan, ada siklus 1 tahunan. Yang secara umum siklus tahunan itu nanti, waduh, yang punya kontrakan bayar kontrakan, itu. Bulan Juni-Juli itu siklus yang cukup berat Pak. Ya, anak wisuda, liburan, kemudian bayar daftar ulang, kemudian outing kelas sama apalagi ya jemput anak di pondok, ya tambah lagi nanti ada mantu begitu kan ya, tambah lagi ada macam-macam. Itu Juni-Juli itu buat yang berat bagi orang tua, gitu kan ya. Ramadan itu suasana yang menyenangkan bagi para pedagang. Pedagang apa dulu, gitu kan? Ya. Kalau pemilih hiburan malam, sedih nggak Ramadan itu? Sedih, dia Pak. Gitu ya. Yang punya bisnis hiburan itu Ramadan itu sedih. Tapi buat yang bisnis pakaian, bisnis yang berbuah itu menyenangkan. Ya, mau Lebaran. Singkatnya 12 bulan itu siklusnya beda. Ada bulan yang menyenangkan, ada bulan yang mengerikan. Ya. Nanti ada siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan itu siklus apa itu? Pemilu, pilpres, pilgub dan sebagainya. Suhu politik panas gitu kan ya. Nanti ada siklus 10 tahunan. Kita ingat krisis 1998, krisis 2008, krisis 2018, krisis ya nggak tahu nih besok 2028 gitu kan ya. Yang pasti begini Pak, siklus itu makin besar rentangan waktunya, makin besar volume dan ujiannya. Dan ada siklus yang cukup berat, yaitu siklus 100 tahunan. Ya. Ada apa dengan 100 tahunan? 1530 itu reformasi gereja di Eropa. Korbannya sampai belasan juta. Itu lahir yang namanya Kristen Protestan. Dampaknya membuat landscape Eropa itu berubah di hampir semua aspek kehidupan, politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan sebagainya. 1630 itu perang Jerman 30 tahun, korbannya juga 8 jutaan, separuh Jerman hilang, dan dampaknya melebar ke hampir seluruh dunia. 1730 itu awal mula dari revolusi industri. Para petani yang tidak update dengan semua perubahan ini terbantai oleh sistem yang ada. 1830 itu krisis moneter internasional.
Di Indonesia, Belanda sampai mewajibkan tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Dan itu dampaknya sangat luar biasa. Puncaknya 1930, The Great Depression. Ini pasar saham anjlok, ekonomi hancur, kemudian manusia yang kelaparan itu. Sebelumnya ada Perang Dunia I, setelahnya ada Perang Dunia II. Korbannya sampai ratusan juta jiwa. Ya. Dan ini bentar lagi 2030. Ada apa ini gitu loh ya. Ya, saya berharap bukan perang pembantaian begitu, cuman analisanya itu tentang ini dunia akan bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih terhadap manusia yang dianggap tidak berguna. Bersih-bersih dari manusia yang tidak mampu mengupdate dan mengupgrade dirinya. 2030 isunya setiap kita nasibnya mirip seperti aplikasi yang ada di HP kita. Anda semua punya HP Pak ya? Coba lihat, kalau aplikasi yang Anda gunakan WhatsApp-nya itu WhatsApp 2018, dapat file 2025 itu bisa dibuka nggak kira-kira? Nggak bisa. Apalagi HP-nya HP Nokia, itu dapat gambar, file gambar aja bisa dibuka nggak? Apalagi video nggak bisa kebuka gitu kan? Ya, hanya bisa SMS sama telepon, voice saja nggak keluar mungkin ya. Artinya begini. Pilihan bagi manusia di 2030 katanya cuma dua. Satu, Anda mengupdate dan mengupgrade kemampuan, atau yang kedua di-delete. Gitu loh. Ya, nggak ada stagnan, itu nggak ada. Nggak bisa di tengah-tengah. Kita akan tergantikan. Nah, ini tuntutannya, kita harus siap untuk menghadapi perubahan. Nah, ini konten-konten semacam ini saya masih disclaimer nih Pak ya. Konten-konten semacam ini kalau ditonton oleh mereka yang nggak ngaji, mereka yang nggak beriman kepada janji Allah, mereka yang di dalamnya tidak ada keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq, itu banyak yang stres dan depresi Pak. Dan banyak kemudian melakukan mungkin tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, ketakutan yang kemudian berujung kepada kepanikan. Ya, beruntung kita orang beriman. Allah sudah meyakinkan kepada kita, lan tamuta nafsul mu'min hatta yastawfi lahu rizquhu. Ya, au kama qala. Tidaklah jiwa seorang muslim atau orang beriman itu meninggal dunia kecuali rezekinya sudah dicukupkan. Tapi tentu dalil-dalil semacam ini tidak boleh kemudian dijadikan sebagai pembenaran atas kemalasan dan ketidakpedulian. Nah, ini masalahnya. Gitu ya, kita nggak boleh kemudian menggunakan dalil-dalil rezeki yang dijamin itu lalu habis itu tidur-tiduran, mager, santai. Maka ini menarik ya, ayat yang pertama tadi kita sebut, wala takun kasohibil hud, kamu jangan seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus langsung meninggalkan kaumnya, padahal ketika nanti Allah kembalikan Nabi Yunus, apa yang kemudian terjadi? Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu ma'ahu wa matta'nahum ila khin. Kami utus Nabi Yunus kembali kepada 100.000 lebih orang yang mereka semua akhirnya beriman, dan Allah beri mereka kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Artinya begini, Nabi Yunus punya kapasitas untuk mengislamkan ratusan ribu orang, tapi keburu kabur meninggalkan medan dakwah tadi. Ya, ini saya membuat sebuah konklusi begini ya. Kalau ada orang punya kemampuan menghasilkan 100 juta, kok dia kemudian milih cuma 1 juta saja, lalu sisa waktunya dipakai buat mager, tidur, santai-santai, ya, cari hiburan, tontonan dan sebagainya. Ini laki-laki egois. Ya, padahal Allah kasih dia kemampuan 100. Kenapa hanya mengambil 1 juta atau 2 juta? Padahal kalau 100 itu dia ambil dengan kesungguhan, yang 98 bisa dia bagikan. Bisa dia gunakan untuk menolong orang, mengumrohkan orang tuanya, nyenengin kakak adiknya, membantu keluarga istrinya, atau apapun lah. Ya, sedekah-sedekah ke al-ikhlas, begitulah. Ya. Tapi kalau dia kemudian milih hanya 1 atau 2 juta, sementara dia sisa waktunya dipakai buat nganggur, santai, malas-malasan, ini egois. Saya sampai katakan, kalau ada ustadz yang cerdas, otaknya brilian, menghafalnya luar biasa, dobit dan mutkin,
Dia punya kemampuan satu hari 200 halaman membaca, kok cuma baca 1 lembar, 2 lembar, terus nggak mau taklim, terus milih santai-santai. Ini egois. Ya. Kalau kita punya kemampuan beribadah banyak, kemudian kita ngambil ala kadarnya, ini bisa egois. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika tahu ancaman musim kering akan berlangsung selama 7 tahun ke depan, dan Nabi Yusuf punya kemampuan, Nabi Yusuf memberanikan diri. Kemudian mengatakan, ij'alni ala khadail ardi, angkat saya sebagai bendahara, pilih saya sebagai menteri pertanian, saya akan bantu selesaikan urusan. Ini tidak egois namanya. Kalau kemudian wes karepmu biarin kelaparan paceklik gitu kan. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada suami orang tua yang ngerti tentang kewajiban dan tanggung jawabnya belum tertunaikan, kok kemudian dia milih males dan santai-santai, ini egois. Ya, maka jaminan rezeki dari Allah bukan berarti kemudian mengizinkan kita untuk males-malesan. Ya, kalimat bahwa rezeki tidak ada hubungannya dengan kerja keras kita, secara pasti iya, karena Allah bisa memberi rezeki kepada pemalas sekalipun. Allah bisa memberi rezeki kepada orang kafir sekalipun. Gitu kan. Tapi masalahnya bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah perintah syariat. Innallaha yuhibbur rajula idza amila sumatqanahu. Allah tuh sangat senang sama seorang hamba kalau bekerja itu profesional, totalitas, serius, nggak main-main, gitu kan. Ini nilainya di hadapan Allah tuh. Ya. Maka Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kalau mungkin pakai bahasa juru dakwah, masa cuman kayak gitu saja kamu kabur sih? Masa cuma menghadapi kayak begini saja kamu nyerah? Ayolah, ya. Allah akan kasih jalan keluar. Ini ya, ini satu. Ya. Yang kedua, ketika Nabi Yunus akhirnya ditelan oleh ikan paus, Nabi Yunus mengakui. Nabi Yunus merasa ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari sejak namanya muncul berulang-ulang dalam undian, Nabi Yunus menyadari ini teguran dari Allah. Wadonna Allah nakdir alaih. Yunus awalnya menyangka kami tidak akan mempersempit jalan perjalanan dia, tapi kemudian Allah persempit dengan cara masuk ke perut paus. Nah di situ Nabi Yunus kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebuah pengakuan yang jujur atas kesalahan, kelemahan dan keterbatasan, dan pengakuan betapa maha sucinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, nah ini pelajaran penting buat kita dalam konteks memohon dan berdoa kepada Allah. Apa yang bisa kita ambil? Rata-rata Pak, kita ini kalau punya masalah, bentuk doa kita gimana Pak? Pengen supaya masalahnya kelar. Jangan sakit, doanya gimana? Ya Allah sembuhkan. Jenengan punya utang, doanya gimana? Ya Allah lunasi utangku ya Allah. Jenengan di penjara, doanya gimana? Ya Allah keluarkan saya dari tempat ini ya Allah. Nek jenengan itu ditelan paus, kira-kira di perut paus, doanya gimana? Nah, ya Allah selamatkan aku, keluarkan aku dari tempat ini. Mungkin begitu Pak ya. Karena biasanya kita itu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, langsung kita minta kepada Allah persis seperti yang kita inginkan, dengan lafaz yang memang menunjukkan makna tersebut. Dan ini tidak dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus di perut paus nggak berdoa, ya Allah selamatkan aku, keluarkan dari perut paus ini ya Allah, ya Allah, ya selamatkan aku dari kegelapan. Enggak. Nabi Yunus cukup mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini tentang adab ketika minta jalan keluar. Ya, Allah tidak pernah berbuat dolim, tetapi manusia yang banyak mendolimi dirinya sendiri. Maka etika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus belajar kepada Nabi Yunus. Mungkin imajinasinya begini, ilustrasinya begini ya. Kalau ada seorang karyawan yang hobinya bolos, kalau berangkat telat, di kantor sering error, bikin perusahaan rugi, dia selalu jadi biang keladi, teman-temannya jadi nggak kerasan, perusahaan dibuat nggak untung gara-gara dia. Lalu orang yang ini punya masalah, punya problem, utanglah, inilah, itulah, lalu tiba-tiba dia datang menghadap majikannya, ya menemui bosnya, mengatakan, bos
gaji saya naik 4 kali lipat lah, saya lagi punya masalah ini. Ya, atau saya dipromosikan lah, jangan jadi staf biasa, naikkan jadi JM lah kalau perlu, gitu loh. Kasih saham lah. Kira-kira karyawan model gini pantasnya diapain, Pak? Nah, ini karyawan error, sering bolos, berangkat telat, pulang duluan, ya, perusahaan dirugikan, lalu datang minta kenaikan gaji atau kenaikan karir. Ini bosnya mungkin kamu itu, ya, nggak dipecat tadi kamu tuh beruntung, mungkin begitu kalimatnya. Sama Bapak Ibu sekalian, jujur kalau kita lihat tingkah pola manusia yang kayak begini, itu dapat rezeki masih bisa bernapas saja masih beruntung gitu Pak. Ya tidak Pak? Di balik segala kekurangan ajaran kita kepada Allah, ya, kemalasan kita dalam beribadah, kenekatan kita dalam berdosa dan sebagainya, kok Allah masih ngasih napas kita, Allah ngasih umur panjang kita, Allah masih ngasih badan sehat kepada kita, itu sudah lebih daripada cukup, kan gitu. Ya. Maka kalau kita kemudian menghadapi masalah kehidupan, di sini Nabi Yunus mengajarkan jangan buru-buru nyebut jalan keluarnya, tapi akui kesalahan dan dosa kita. La ilaha illa anta, tiada ilah selain Engkau. Gak ada yang menolong kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa membebaskan aku dari tempat ini kecuali hanya Engkau. Ya, Engkau maha suci Allah. Aku banyak dosa. Inni kuntu minadz dzalimin. Nah, mungkin kalimat ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk kisah seorang pegawai yang nakal tadi, maka pegawai yang error bermasalah tadi tiba-tiba datang kepada majikan dan mengatakan, bos, saya ingin minta maaf. Saya ini banyak salah, saya sudah banyak merugikan perusahaan, saya akui saya ini banyak bolos, sering telat, bos, saya lagi banyak masalah, tapi saya akan setia untuk bekerja di sini, saya akan bersungguh-sungguh untuk tetap kerja lagi dengan lebih baik lagi, tapi hari ini saya sedang sulit sekali, ya, mungkin tanpa harus menyebut, bosnya tahu dari data personalia, ini utangnya banyak, ini ada problem rumah tangga, ini dan sebagainya. Maka bos ketika didatangi anak buah yang kayak gini, dia akan muncul rasa kasihan. Ya, ya sudah. Ya, kamu janji ya akan lebih serius kerja di sini ya. Iya bos. Gitu. Gak usah nyebut ya. Bosnya mungkin tidak tahu utangnya berapa dan sebagainya. Dah, kamu kerja yang serius aja. Ya, utang kamu udah tak lunasi. Nah, mungkin begitu lah. Ya. Inilah sikap yang harus diambil mukmin pada seorang mukmin ketika dia punya masalah, maka lebih baik banyak berserah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketimbang ya bukannya nggak boleh Pak ya. Ya Allah sembuhkan aku, boleh kayak begitu. Cuman kita diajari untuk lebih beradab terutama ketika kita banyak salah dan dosa. Ya. Kemudian ya, yang keempat, yang ketiga, Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu, ya, dulunya ahli sholat, ahli zikir, ahli doa, ahli ibadah, pasti Nabi Yunus akan ditelan paus dan dia akan mati di perut paus tersebut. Ya, dia akan tinggal di perut paus itu sampai kiamat. Artinya apa? Kuburannya Nabi Yunus di perut paus. Gitu. Jadi apa rahasianya? Sama Allah disebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus ini ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli doa, pasti dia akan tinggal di perut ikan paus. Ini pentingnya kita punya simpanan amal. Ini pentingnya kita punya tabungan kebaikan. Ya. Orang yang punya tabungan kebaikan, punya simpanan ibadah, hidupnya akan lebih tenang ketimbang orang yang pas-pasan. Ya, ilustrasi gampangnya, dengan punya simpanan 5 miliar. Suatu hari naik sepeda motor, nyerempet sepedanya anak kecil sampai ringsek. Anaknya sakit. Jenengan akan tenang dengan mengatakan, mari saya bawa ke rumah sakit, gak usah ke bengkel ya nak, nanti bapak antar langsung ke
toko sepeda, silahkan kamu pilih yang mana kamu suka. Ya, bawa berobat habis 1 juta, bawa ke toko sepeda habis 3 juta. Tenang, masih punya 5 miliar loh. Ya, tapi nek jenengan itu sudah motornya pinjeman, nggak ada SIM dan STNK-nya, nggak pakai helm, nyerempet Alphard orang, gitu ya. Awan arus lagi, ya. Kira-kira jenengan panik nih. Waduh, udah babak belur itu, udah ya. Di kantor polisi ya diune-une sama yang punya mobil itu digoblok-goblokin dan sebagainya gitu kan ya. Sama netizen dibully habis-habisan itu. Dan antum panik, kenapa? Motor pinjaman lagi ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, artinya apa ya? Di sini kita diingatkan sebagaimana hadis Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, longgar, sehat, kaya. Kenali Allah dalam situasi kamu sedang longgar. Nanti ketika kamu sempit, kamu sedang kena masalah, Allah akan mengingat kamu. Maksudnya mengingat dengan kasih sayang. Nggak mungkin Allah lupa sama kita, tuh nggak mungkin ya. Yang dimaksud dengan ya'rifuka fisyiddah itu Allah akan mengingat kamu dengan rahmat dan ampunannya ya. Jadi kalau kita ini punya simpanan kebaikan, biasanya kita ini akan dimaklumi. Contoh, kita ini seorang karyawan yang berprestasi, selalu bikin perusahaan untung berlipat-lipat tiap bulannya. Suatu hari kita kena musibah, ya, bawa mobil perusahaan kecelakaan, kitanya selamat tapi mobilnya remuk, biaya servisnya sekian-sekian. Tapi karena kita adalah seorang karyawan yang banyak berjasa kepada perusahaan, perusahaan itu untung banyak karena pinternya kita lobby, karena marketing kita hebat, karena penjualan kita tinggi. Maka ketika si karyawan ini melakukan tindak kerugian buat perusahaan, perusahaan akan tetap apa? Oh, sudah nggak apa-apa ya, dah ini musibah ya, kamu nggak usah berpikir lu mengganti ya, dah ada masalah, nanti kita beli mobil lagi. Mungkin bosnya ngomong begitu kan, jenengan karyawan baru daftar udah berani pinjem mobil majikan, nabrak lagi, kira-kira dia apa itu ya? Nah, ini belum punya prestasi apa-apa, mesti wah ini karyawan pembawa sial nih kayaknya ya, belum apa-apa sudah ngerusakin mobil perusahaan. Mungkin kita kan digitukan ya. Artinya apa? Kalau hidup kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, banyak problem dan sebagainya ya, lalu kemudian dalam suasana kayak gitu kita lupa ke masjid, lupa sedekah, lupa nih, begitu kita jatuh baru kemudian kita rajin ke masjid. Ah, ini orang paling cuman mungkin begitu Pak ya, modus ini gitu kan ya, sedekahnya modus nih. Dulu kamu ketika kaya raya sukses begini nggak pernah ke masjid, begitu bangkrut sekarang rajin ngaji gitu kan, modus ini, pengen ngutang sama ikhwan nih kayaknya gitu kan ya. Mungkin aku digituin gitu kan ya. Tapi beda cerita kalau kita ini dalam keadaan lapang, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin macam-macam. Nah, di antara semua ibadah ini, ya, ibadah sholat ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, di situ kata-kata musabbihin memang artinya tasbih, tapi makna yang sesungguhnya lebih luas daripada sekedar bertasbih. Ya, ini meliputi ibadah yang utama, terutama sholat. Ya, pengaruh ibadah sholat ini sangat besar sekali untuk perubahan kehidupan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tadi ya, kita harus punya simpanan. Yang kedua, Rasul mengingatkan kita ya, sampai Nabi mengatakan apa? Siapa yang biasa melakukan kebaikan di waktu lapang dan sehat, maka kalau suatu saat terhalang, Allah akan mencatatnya seperti dia lapang dan sehat. Shahihan muqiman, kata Rasulullah. Allah akan mencatat dia seperti sehat dan mukim. Maksudnya bagaimana? Kalau antum sekarang sehat, ya, Anda longgar kondisinya, ya, kemudian Anda berangkat taklim, kok minggu depan Anda bersafar karena pengen silaturahmi ke rumah orang tua, gak bisa taklim, maka di atas
kendaraan yang Anda tumpangi, yang Anda nggak bisa taklim malam itu, sama Allah tetap dicatat pahala taklimnya. Ya, Anda sudah istiqomah sholat 5 waktu di masjid sop awal, suatu hari sakit, suatu hari safar di atas kendaraan, Anda nggak berangkat ke masjid, tetap sama malaikat dicatat sempurna di sop pertama, nggak telat, gitu ya. Ya, ini keutamaan dari orang yang punya kebiasaan amal soleh. Kalau kita sudah punya rutinitas, selalu bangun malam, punya rutinitas, selalu zikir pagi petang, punya rutinitas, selalu infak, punya rutinitas, selalu menghatamkan Quran tiap bulan. Suatu hari karena ada halangan, lalu kita tinggalkan itu semuanya, Allah tetap mencatat kebaikan tersebut. Dan ini yang menjadi kunci. Ya, karena Allah mengatakan falaula annahu kana minal mustabin, kalau bukan karena dulunya Nabi Yunus itu termasuk ahli zikir, ahli doa, ahli ibadah, ahli sholat, ya pasti akan diperhatikan paus sampai kiamat. Jadi Nabi Yunus ketika berzikir di perut paus itu, suaranya tembus ke langit sampai ke aras, sampai malaikat yang ada di aras itu mengatakan, ya Rob, kami mendengar zikir ini, suaranya kami agak hafal, tapi kok tempatnya nggak lazim. Ini zikirnya siapa? Maka Allah mengatakan, itulah hambaku Yunus. Dia berada di perut paus, di dasar lautan. Oh, pantas suaranya kok agak beda gitu ya. Ya, maka malaikat mengatakan apa? Ya Rob, selamatkan dia. Melalui permintaan malaikat inilah ya, dan melalui apa tadi? Simpanan amal kebaikannya Nabi Yunus, fanajjainahu minal gham. Ya. Jemaah sekalian, di sini juga ada isyarat pentingnya minta doa dari malaikat. Maksudnya apa? Pentingnya didoakan malaikat. Kenapa? Karena malaikat doanya mustajab. Malaikat nggak punya dosa dan salah. Kita ini banyak salah dan khilaf. Ya, bahkan kalau kita mau periksa sebab-sebab tertolaknya doa, kayaknya kita punya semua deh. Ya. Nah, malaikat ini nggak punya dosa. Kalau berdoa, besar kemungkinan akan kabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya didoakan malaikat? Ada banyak nih beberapa amalan yang membuat kita didoakan malaikat. Satu, ya, sholat di shaf pertama dan shaf kedua itu dapat doa khusus dari malaikat. Sesungguhnya malaikat akan mendoakan mereka yang di shaf pertama dan shaf kedua. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau kalian ngerti ada apa di shaf 1 dan shaf 2, pasti kalian akan berlomba ya, walaupun harus pakai undian ya, mesti Anda akan melakukan. Itu satu ya. Jadi pentingnya untuk bergegas sholat mendapatkan shaf 1 dan shaf 2. Yang kedua, supaya doakan malaikat bagaimana? Datang ke majelis ilmu. Ya, hadisnya jelas. Datang ke majelis ilmu, malaikat akan membentangkan sayap rahmatnya, mendoakan mereka. Termasuk wa innal malaikata la yusallina, akan mendoakan ala muallimin nasal khair, kepada yang suka mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan al khair, kebaikan. Mengajarkan kebaikan nggak harus jadi ustadznya. Ya, Anda ngajarin orang bikin makanan, masakan yang akhirnya dia kemudian bisa menafkahi keluarganya. Anda mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah untuk bertahan hidup. Ini semua kebaikan. Kebaikan tidak dibatasi hanya mengajarkan Quran dan hadis, tapi semua kebaikan apapun, sekedar mengajarkan adab, etika, kebiasaan unggah-ungguh, ya, itu semuanya adalah kebaikan, dan ini termasuk yang mendapatkan doa malaikat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang didoakan malaikat itu siapa? Yang rajin sedekah pagi. Sebab Rasul mengatakan, ma min yaumin yusbihu illa kana malakani yanzilani, tidak berlalu satu hari pun kecuali di pagi hari ada dua malaikat yang turun. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti fiqan khalafa, yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang suka berinfak. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, beri kebangkrutan buat orang yang menahan hartanya, pelit nggak mau mengeluarkannya. Ya, maka kalau kita mau doa malaikat apa? Pagi hari bisa bersedekah, dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Beruntung buat bapak-bapak
Karena Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam apa? Keutamaan suami menafkahi anak dan istri. Jadi dengan pagi hari kok bawa belanjaan, ngasih uang saku buat anak berangkat sekolah, ngasih uang belanja buat istri ke pasar, ini termasuk hadis tadi, terkena doa malaikat. Tapi dengan pelit, ya, istri mau apa, kebutuhan kamu ya penuhi sendiri, begitu kan ya. Ya, kita khawatir itu yang diancam kebangkrutan sama malaikat. Kemudian yang terakhir apa? Suka mendoakan saudaranya di kejauhan. Ya Allah, lancarkan bisnisnya fulan. Ya Allah, mudahkan rumah tangga si fulan. Maka malaikat di samping kita kan mengatakan apa? Amin walaka bimislihi. Amin, dan kamu akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh si fulan. Ya. Cuman Anda bisa nggak mendoakan kebaikan, kesuksesan kepada pesaing dagangan Anda, Pak? Nah, kalau Anda bisa tulus gitu kan, itu malaikat kan amin walakamislu. Ya, kalau Anda belum kuat, ya doain yang nggak ada hubungannya sama usaha kita gitu, Pak, ya. Ya, itu lebih tulus kayaknya ya. Doakan kakak kita, doakan tetangga kita yang bisnisnya beda sama kita, Pak. Kalau Anda mampu mendoakan yang bisnisnya sama dengan kita, itu lebih hebat lagi ya. Artinya terasa ketulusannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, inilah pesan-pesan dari kisah Nabi Yunus tentang kita mendapatkan jalan keluar. Kalau dari judulnya, maka yang paling pokok adalah harus punya simpanan. Ingat, 3 orang yang terjebak dalam goa, yang mulut goanya tertutup dengan batu besar, bisa selamat bukan karena otot dan kekuatan fisiknya, tapi karena banyak dan besar simpanan kebaikan mereka. Mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, mumpung kita masih kuat beribadah, ini dilakukan supaya nanti ketika kita sempit, Allah segera mengingat kita dengan rahmat dan kebaikan. Demikian waktu saya kembalikan. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.